Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Dewa Iblis, bagian 1. Dua ekor kuda berpacu cepat melintasi padang rumput yang sangat luas bagai tak bertepi. Penunggang kuda itu seorang laki-laki muda tampan. Rambutnya panjang meriap agak tergelung ke atas. Bajunya rompi putih, dan pedangnya yang bergagang kepala burung menyembul dari balik punggungnya. Pemuda itu menunggang kuda berwarna hitam kelam yang tinggi dan tegap berotot. Sedangkan penunggang kuda satunya lagi adalah seorang gadis cantik, mengenakan baju ketat berwarna biru langit. Begitu ketatnya, sehingga memetakan bentuk tubuhnya yang ramping dan indah. Sebilah pedang bergagang kepala naga tersandang di punggungnya. Kudanya berwarna putih bersih, tanpa belang sedikit pun. Kedua ekor kuda itu digebah cepat bagai kesetanan melintasi padang rumput luas di kaki Gunung Jaran. Dua ekor kuda itu terus berpacu cepat menuju sebuah bukit yang ditumbuhi pepohonan cukup lebat. Bukit itu sudah terlihat, namun masih cukup jauh untuk mencapainya. Sementara sang surya semakin terik dengan sinarnya yang panas membakar. Dua penunggang kuda itu berpacu cepat meninggalkan kepulan debu yang membumbung tinggi ke udara. Tapi tiba-tiba saja, swing! Awas, seru penunggang kuda hitam tiba-tiba. Hap! Tring! Tepat ketika sebuah benda sepanjang jengkal tangan meluncur ke arah wanita berbaju biru itu, dengan cepat dicabut sebuah senjata yang terselip di pinggangnya. Seketika dikebutkannya untuk menyampok benda sepanjang jengkal tangan itu. Hup! Yap! Kedua penunggang kuda itu berlompatan turun dari punggung kuda masing-masing. Mereka mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Memang tak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar padang rumput ini. Pandangan mereka kemudian tertuju pada sebuah benda seperti ranting berwarna biru tua yang menancap di tanah. Ada bulu-bulu halus pada ujung yang menyembul ke permukaan tanah. Pemuda berbaju rompi putih menghampiri dan mencabut benda itu. Mata sumpit, gumamnya pelan seraya memperhatikan benda di tangannya. Bentuk benda itu hanya sepanjang jengkal tangan, bulat dan panjang dengan bulu-bulu halus pada ujungnya. Sedangkan satu ujung lainnya begitu runcing berkilat. Benda itu adalah mata sumpit yang biasa digunakan para pemburu kelinci atau binatang-binatang kecil lainnya. Biasanya benda ini beracun, tapi tidak berbahaya bagi manusia. Apa itu, Kakang? Tanya gadis berbaju biru seraya menghampiri. Mata sumpit, sahut pemuda berbaju rompi putih seraya memberikan mata sumpit berwarna biru itu. Mungkin ada pemburu kelinci di sekitar sini, Kakang, kata gadis itu setengah bergumam. Mungkin, tapi tidak ada perkampungan di sekitar Gunung Jaran ini. Atau, suara gadis itu terputus seketika, dan, awas Kakang. Hap! Cepat sekali pemuda itu mengibaskan tangannya ke samping, tepat ketika sebuah benda biru meluncur deras ke arahnya. Ternyata benda itu sama dengan yang pertama. Kedua anak muda itu menjadi semakin waspada. Jelas kalau mata sumpit ini bukan dari seorang pemburu yang meleset sasarannya. Tapi lebih berat ditujukan pada mereka berdua. Hati-hati, Pandan. Rupanya ada orang yang tidak suka atas kehadiran kita di sini, bisik pemuda berbaju rompi putih itu. Baik, sahut gadis itu yang dipanggil Pandan. Dia memang Pandan Wangi, yang berjuluk si Kipas Maut. Sedangkan pemuda berbaju rompi putih itu tidak lain dari Rangga, pendekar Raja Wali Sakti. Mereka kembali mengedarkan pandangannya ke sekeliling, menatap tajam tanpa berkedip. Tapi tak ada satu tanda-tanda adanya kehidupan di sekitar tempat ini. Bahkan tak terdengar sedikit pun suara-suara mencurigakan. Juga gerak-gerak rerumputan begitu sempurna tersapu angin. Tapi tiba-tiba saja, au! Pandan Wangi terpekik. Sukar dipercaya, mendadak saja dari dalam tanah menyembul sebuah tangan yang langsung mencekal kaki gadis itu, dan berusaha menariknya ke dalam. Maka kaki Pandan Wangi langsung melesak ke dalam tanah sampai ke betis. Kakang, tolong, seru Pandan Wangi terkejut. Tahan, Pandan, Hup, iya. Cepat sekali Rangga bertindak. Pendekar Raja Wali Sakti itu langsung melompat ke samping Pandan Wangi, lalu menghantamkan satu pukulan keras ke dalam tanah, tepat di depan kaki gadis berbaju biru itu. Kemudian dengan cepat pula Rangga melompat sambil meraih pinggang Pandan Wangi.
2 kali mereka berputaran di udara sebelum mendarat manis di tanah berumput. Tampak wajah si kipas maut begitu pucat, sedangkan Rangga mengedarkan pandangannya berkeliling merayapi rerumputan di sekitarnya. "Sebaiknya kita segera pergi dari sini, Kakang," usul Pandanwangi, agak bergetar suaranya. "Naiklah ke kudamu, Pandan," ujar Rangga pelan. Tanpa menunggu perintah 2 kali, Pandanwangi langsung melentingkan tubuhnya dan hinggap di punggung kudanya. Wajahnya masih kelihatan pucat, sungguh hatinya masih diliputi keterkejutan akibat kakinya tertarik ke dalam tanah. Sedangkan Rangga perlahan-lahan menggeser kakinya mendekati Dewa Bayu di samping kuda putih yang ditunggangi si kipas maut. "Cepat, Kakang," desis Pandanwangi. "Baik, Pup." Begitu Rangga berada di punggung kudanya, langsung menggebah kuda hitam itu agar berlari kencang. Pandanwangi segera memacu kudanya dengan kecepatan tinggi. 2 ekor kuda kembali berpacu mendekati Gunung Jaran yang menjulang tinggi tertutup kabut pada bagian puncaknya. Kuda-kuda itu berpacu bagaikan berada di atas angin. Jelas sekali kalau kuda putih yang ditunggangi Pandanwangi sukar untuk menyusul kuda hitam yang bernama Dewa Bayu. "Kakang, tunggu!" teriak Pandanwangi keras. Rangga menoleh, dan langsung memperlambat laju kudanya. Cukup jauh juga Pandanwangi tertinggal di belakang. Maka gadis itu harus memacu kudanya dengan kecepatan tinggi agar sampai di samping pendekar Raja Wali Sakti. Rangga kembali menggebah Dewa Bayu setelah Pandanwangi berada di sampingnya. Mereka berkuda berdampingan. Jelas kalau Rangga mengimbangi lari kuda putih yang tampak kewalahan mengikuti lari kuda hitam yang bukan kuda sembarangan itu. "Hop!" Rangga menghentikan lari kudanya begitu tiba di tepi hutan kaki Gunung Jaran. Pandanwangi mengikuti, dan langsung melompat turun dari punggung kudanya begitu melihat Rangga sudah turun dari punggung kudanya sendiri. Mereka berdiri berdampingan memandang ke padang rumput yang begitu luas bagai tak bertepi di depan sana. "Apa sebenarnya yang terjadi, Kakang?" tanya Pandanwangi. "Entahlah. Aku hanya melihat sebuah tangan menyembul dari dalam tanah dan menarik kakimu ke dalam," sahut Rangga tanpa berpaling. Kalau saja pendekar Raja Wali Sakti itu berpaling, tentu akan melihat perubahan wajah Pandanwangi yang begitu cepat memerah bagai kepiting rebus. Sebentar kemudian wajah itu berubah memucat. Tampak gadis itu bergidik sedikit, membayangkan sebuah tangan menyembul dari dalam tanah dan mencengkeram kakinya. "Kau tidak main-main, Kakang," terdengar bergetar suara Pandanwangi. "Kenapa?" tanya Rangga seraya memalingkan mukanya. Agak terkejut juga pendekar Raja Wali Sakti itu saat melihat wajah Pandanwangi begitu pucat dan tubuhnya gemetar seperti menggigil kedinginan. "Kau kenapa, Pandan?" tanya Rangga. "Oh, tidak apa-apa," sahut Pandanwangi buru-buru memalingkan mukanya ke arah lain. "Wajahmu pucat, sakit?" "Tidak, Kakang, aku hanya, sudahlah," sahut Pandanwangi tidak bisa menyembunyikan kegugupannya. "Kau takut, Pandan?" tanya Rangga tidak percaya. Pandanwangi tidak langsung menjawab. Memang gadis itu sendiri tidak tahu, kenapa tiba-tiba saja mempunyai perasaan yang belum pernah dirasakannya. Dia tidak tahu, apakah takut atau hanya terkejut saja dengan kejadian tadi yang begitu tiba-tiba dan sulit dimengerti ini. Sementara Rangga terus memperhatikan. Pendekar Raja Wali Sakti itu tidak percaya kalau Pandanwangi jadi ketakutan setelah menceritakan peristiwanya. "Sebaiknya kita teruskan saja perjalanan ini, Kakang," kata Pandanwangi pelan. "Sudah sore, Pandan. Sebentar lagi malam akan menjelang. Aku tidak tahu seberapa luasnya hutan ini. Dan lagi aku begitu yakin kalau di hutan ini tidak ada satu rumah pun yang bisa disinggahi," jelas Rangga seraya mengedarkan pandangannya ke sekeliling. "Jadi kita bermalam di sini," kembali bergetar suara Pandanwangi. "Iya, kenapa?" Rangga semakin heran saja melihat sikap Pandanwangi yang tidak seperti biasanya. "Tidak apa-apa, Kakang, hanya saja." Pandanwangi tidak melanjutkan ucapannya. Rangga ingin bertanya lagi, tapi melihat wajah yang pucat begitu, segera diurungkan niatnya. Pendekar Raja Wali Sakti itu melangkah dan memunguti ranting-ranting kering yang banyak tersebar di sekitar tempat ini. Dan tentu saja untuk dijadikan api unggun.
Ditumpuknya ranting itu di bawah pohon dekat sebuah batu besar yang seperti seekor kerbau berkubang di dalam lumpur. Sedangkan Pandan Wangi masih berdiri saja memandang ke arah padang rumput yang baru dilewatinya tadi. "Pandan, kau punya pemantik api?" tanya Rangga. "Ada, di pelana kudaku," sahut Pandan Wangi tanpa berpaling. Rangga memandangi gadis itu sejenak, kemudian menghampiri kuda putih dan membuka kantung pelana kuda itu. Diambilnya pemantik api yang terbuat dari batu api berwarna putih bagai batu pualam. Kemudian pemuda berbaju rompi putih itu kembali duduk di dekat tumpukan ranting kering. Sementara senja semakin merayap turun. Keadaan di tepian hutan Gunung Jaran ini semakin terasa suram. Angin mulai berhembus menyebarkan hawa dingin. Tidak lama lagi malam akan menggantikan tugas sang mentari yang sepanjang hari telah menyinari permukaan belahan bumi ini. Dengan pemantik api itu, Rangga membuat api unggun. Disimpannya kembali pemantik api itu di dalam saku pelana kuda putih milik si kipas maut. Kemudian pendekar Raja Wali Sakti membaringkan tubuhnya tidak jauh dari api yang berkobar melahap ranting kering. Agar tidak merambat, Rangga menghalanginya dengan batu-batu yang dibuat melingkar seperti cincin. Diperhatikannya Pandan Wangi yang masih saja berdiri memandang padang rumput yang mulai kelihatan gelap. "Kau tidak pegal berdiri terus begitu, Pandan," tegur Rangga seraya beringsut dan duduk bersandar pada batu sebesar badan kerbau. Pandan Wangi menoleh dan menghampiri, lalu duduk di samping Rangga agak ke depan. Namun pandangannya kembali tertuju ke arah padang rumput yang terlihat jelas dari tempat ini. "Ada apa, Pandan? Kau melihat sesuatu di sana?" tanya Rangga seraya menggeser tubuhnya mendekati gadis itu. "Ah, tidak," sahut Pandan Wangi agak mendesah. "Seharusnya tadi tidak perlu kuceritakan," desah Rangga pelan bernada menyesal. Pandan Wangi memalingkan mukanya, memandang wajah tampan di sampingnya. Diambilnya tangan pendekar Raja Wali Sakti itu dan didekapnya hangat-hangat. Rangga juga memandang wajah cantik yang matanya bersinar bening bagai sejuta bintang bertaburan di langit kelam. Beberapa saat lamanya mereka terdiam, hanya saling pandang saja. "Kau cantik sekali, Pandan," desah Rangga. "Ih genit, ah," dengus Pandan Wangi seraya mendorong dada Rangga yang mulai mendekat. Tapi dengan cepat Rangga menangkap tangan gadis itu, lalu menggenggamnya kuat-kuat. Kemudian pendekar Raja Wali Sakti menariknya, hingga gadis itu jatuh terjerembab dalam pelukannya. Pandan Wangi memekik kecil, namun belum juga sempat menolakkan pelukan pemuda tampan itu, bibirnya sudah lebih cepat disumpal oleh bibir Rangga. Pandan Wangi mencoba meronta melepaskan diri, tapi itu hanya sebentar saja. Kemudian dibalasnya pagutan Rangga dengan hangat dan penuh rasa cinta yang membara. Lenyap sudah semua bayangan peristiwa yang hampir membuatnya mati kaku sore tadi. Yang ada sekarang hanya kehangatan dan kemesraan yang menggelora dalam dada. "Ah!" Pandan Wangi menggeliatkan tubuhnya saat jari-jari tangan Rangga mulai nakal menggerayangi tubuhnya. Gadis itu mendorong dada pemuda itu, dan cepat-cepat menggeser menjauh. Pada saat itu, tiba-tiba saja sebuah benda biru melesat ke arah mereka, dan menancap tepat di batu di antara kedua anak muda itu. Rangga dan Pandan Wangi terkejut bukan main, dan langsung melompat bangkit berdiri. Di batu sebesar kerbau itu tertancap sebuah mata sumpit berwarna biru dengan bulu-bulu halus pada bagian pangkalnya. Malam ini begitu gelap, langit menghitam tersaput awan tebal, membuat cahaya bulan sukar menembus untuk menerangi permukaan bumi. Rangga menemui kesulitan untuk mencari sumber datangnya mata sumpit biru itu, karena sekelilingnya begitu pekat. Hanya keredupan api unggun saja menerangi sekitarnya dalam jangkauan yang tidak seberapa jauh. Pandan Wangi menggeser kakinya mendekati Rangga. Gadis itu sudah menggenggam kipas baja putih yang masih tertutup. Itulah salah satu senjata yang menjadikan dirinya terkenal berjuluk si kipas maut. Tak ada yang membuka suara, masing-masing diliputi suasana tegang. Terlebih lagi Pandan Wangi, belum pernah dirasakan ketegangan seperti ini. Sampai-sampai dadanya terasa sesak, bagai dihimpit sebongkah batu sebesar gunung. "Kakang," belum lagi selesai ucapan Pandan Wangi, mendadak saja kembali melesat sebuah mata sumpit dari arah samping kiri. Secepat kilat Pandan Wangi mengibaskan kipasnya yang langsung terbuka lebar.
Kipas itu menyampok mata sumpit berwarna biru tua. Tring. Pandan Wangi melompat 2 tindak ke belakang. Bibirnya meringis merasakan getaran pada pergelangan tangannya. Kalau saja tadi tidak dikerahkan tenaga dalam, kipas baja putihnya pasti terpental jauh ketika berbenturan dengan mata sumpit biru. Belum juga Pandan Wangi sempat berpikir jauh, kembali 2 buah mata sumpit meluncur ke arahnya dari arah yang berlawanan. Si kipas maut itu cepat-cepat memutar tubuhnya sambil mengebutkan kipas disertai pengerahan tenaga dalam penuh. 2 kali terdengar dentingan senjata beradu, dan mata sumpit itu terpental menancap cukup dalam di sebuah batang pohon. Buru-buru gadis itu melompat mendekati Rangga. "Kakang, tampaknya tempat ini sudah terkepung," ujar Pandan Wangi setengah berbisik. Belum lagi Rangga menyahuti, terdengar suara tawa terbahak-bahak. Suara tawa itu menggema seolah-olah datang dari segala penjuru mata angin. Rangga menggumam, dan langsung merasakan kalau suara tawa itu dikeluarkan lewat pengerahan tenaga dalam tinggi, memang sukar untuk mencari arahnya. "Hahaha, kau cukup cerdik untuk menebak, Pandan Wangi." Belum hilang suara itu, mendadak muncul seorang laki-laki tua bertubuh bungkuk mengenakan baju panjang berwarna biru gelap yang sudah kusam. Tangannya menggenggam sebatang tongkat yang ujungnya berbentuk kepala tengkorak manusia. Tongkat itu berkeluk 7, dan ujung bagian bawah berbentuk runcing bagai sebuah keris raksasa. Laki-laki tua itu muncul bagaikan dari dalam tanah. Tidak dapat diketahui dari mana datangnya. Pandan Wangi menggeser kakinya lebih mendekat ke belakang pendekar Raja Wali Sakti. Sedangkan laki-laki tua bertongkat tengkorak manusia itu terkekeh, sambil menatap tajam ke arah mereka. Begitu tajam tatapan matanya, sehingga seperti sepasang bola api tertuju langsung ke arah Pandan Wangi. Sedikit pun tidak dipedulikannya keberadaan Rangga di tempat itu. "Sudah cukup lama aku bersabar menunggumu, Pandan Wangi," kata laki-laki tua itu. "Kisanak, apa maksudmu berkata begitu? Aku tidak kenal denganmu," bentak Pandan Wangi ketus. "Hehehe, sudah kuduga, kau pasti akan berkata begitu, Pandan. Tapi kau tidak akan bisa lari lagi. Kau berada di wilayah kekuasaanku sekarang. Siapa yang peduli? Aku bebas menentukan tempatku berpijak," sentak Pandan Wangi masih ketus. "Rupanya kau sudah pandai bersilat lidah, Pandan," sinis nada suara laki-laki tua bertongkat kepala tengkorak itu. Diliriknya Rangga dengan pandangan tidak suka. "Kau pikir aku ini siapa? Heh. Aku tidak kenal denganmu, dan jangan coba-coba mengusik kehidupanku, orang tua," dengus Pandan Wangi dingin. "Kehidupan, hahaha." Laki-laki tua bertongkat kepala tengkorak itu tertawa terbahak-bahak. Sementara itu Rangga hanya diam saja sambil menyimak setiap pembicaraan. Sebentar dipandangnya orang tua bertongkat kepala tengkorak di depannya. Sebentar kemudian ditatapnya Pandan Wangi yang berdiri di sampingnya. Terlihat jelas dalam keremangan cahaya api unggun, kalau wajah Pandan Wangi selalu berubah pucat dan memerah bagai terbakar. Memang cukup sulit menebak perasaan si kipas maut saat ini. Dan perhatian pendekar Raja Wali Sakti kembali pada laki-laki tua bertongkat kepala tengkorak. "Sekarang juga kau harus ikut denganku, Pandan," tegas laki-laki tua itu agak keras. "Apa?" Pandan Wangi tampak terkejut. "Kau pikir aku ini siapa? Heh. Seenaknya saja ingin membawaku. Aku tidak ingin main-main, Pandan. Ayo, ikut," bentak orang tua itu. "Tidak," Pandan Wangi balas membentak. "Bocah gendeng," dengus orang tua itu. Tiba-tiba saja orang tua itu melesat bagaikan kilat, langsung mengarah ke Pandan Wangi. Tangan kiri yang tidak menggenggam tongkat, terjulur hendak mencengkeram gadis itu. Tapi manis sekali Pandan Wangi mengegoskan tubuhnya berkelit, sehingga terkaman orang itu luput dari sasaran. Tapi tanpa diduga sama sekali, orang tua itu bisa memutar tubuhnya cepat sambil mengibaskan tangan kiri ke arah dada si kipas maut. "Ih!" Pandan Wangi terperangah. Buru-buru si kipas maut itu mengebutkan kipas baja putihnya. Kalau saja orang tua itu tidak cepat-cepat menarik pulang tangannya, pasti ujung-ujung kipas baja putih itu telah membuat tangannya buntung seketika. Tapi dia masih juga bisa memberi satu serangan yang begitu cepat. Tongkatnya berkelebat bagaikan kilat menyambar ke arah kaki si kipas maut. "Haid!"
Cepat sekali Pandan Wangi melompat memutar tubuhnya ke belakang. Maka tongkat berkepala tengkorak itu lewat beberapa jengkal di bawah telapak kaki Pandan Wangi. Dan belum juga gadis itu menjejakkan kakinya di tanah, orang tua bertongkat itu sudah menyerang dahsyat kembali. Kali ini sasaran yang dipilih adalah dada. Dengan ujung jari telunjuk, dia bermaksud menotok si kipas maut. Pandan Wangi mengetahui hal itu. Cepat-cepat dikibaskan kipasnya ke depan dada, sambil memutar tubuhnya. Seketika itu juga, kaki kanannya berkelebat melepaskan tendangan bertenaga dalam cukup tinggi. Hal ini membuat orang tua itu terperanjat, karena tidak menyangka kalau Pandan Wangi mampu melindungi diri sambil balas menyerang dalam waktu yang hampir bersamaan. Puk! Cepat-cepat laki-laki tua berbaju biru tua dan bertongkat kepala tengkorak itu melompat mundur. Hampir saja tendangan Pandan Wangi menghantam perutnya. Dengan kedua kaki merentang lebar ke samping, orang tua itu menatap tajam pada si kipas maut. Mulutnya menggeram kecil, dan bibirnya yang hampir tertutup kumis putih bergetar menahan amarah. "Kau cukup membuat kesulitan, Pandan," dengus orang tua itu menggeram. Lalu kau mau apa?" tantang Pandan Wangi sinis. "Kesabaranku ada batasnya, Pandan. Aku tidak peduli siapa dirimu sekarang. Kau sudah membuat banyak kesulitan padaku. Nyawamu tak cukup untuk membayar penghinaan ini." Pandan Wangi hanya tersenyum sinis. Gadis itu tahu kalau orang tua bertongkat kepala tengkorak itu sudah sangat marah, tapi tidak dipedulikannya. Dengan adanya Rangga di sini, segala perasaan gentar lenyap dari hatinya. Gadis itu melirik pendekar Raja Wali Sakti yang sejak tadi hanya diam saja memperhatikan. Sedikitpun pemuda berbaju rompi putih itu tidak melakukan tindakan apa-apa. Sepertinya Pandan Wangi diberi kebebasan untuk menentukan tindakan sendiri. Pada saat itu, laki-laki tua bertongkat kepala tengkorak manusia sudah kembali menyerang, dan kali ini tidak main-main. Bahkan tongkatnya yang aneh itu seperti memiliki nyawa saja, berkelebat mengancam bagian-bagian tubuh Pandan Wangi yang mematikan. Kali ini si kipas maut harus mengakui kalau lawannya memiliki kepandaian sangat tinggi. Dalam beberapa jurus saja, sudah terlihat kalau Pandan Wangi kewalahan menghadapi serangan-serangan orang tua itu. Beberapa kali si kipas maut harus jatuh bangun menghindari serangan yang begitu gencar dan dahsyat luar biasa. Hingga suatu saat, "Lepas!" seru laki-laki tua bertongkat itu tiba-tiba. Secepat itu pula dikibaskan tongkatnya ke arah dada Pandan Wangi. Cepat sekali si kipas maut itu mengebutkan kipasnya, melindungi daerah dadanya yang terancam. Namun sungguh di luar dugaan, ternyata orang tua itu memutar tongkatnya ke bawah. Dan seketika itu juga, tangan kirinya bergerak cepat menotok pergelangan tangan kanan si kipas maut. Pandan Wangi memekik keras tertahan. Kipas baja putih yang menjadi senjata khas gadis itu terpental ke udara. Dan belum juga Pandan Wangi menyadari apa yang terjadi, satu tendangan keras mendarat telak di dadanya yang lowong. Satu tendangan yang tak terbendung lagi. Bak! Untuk kedua kalinya Pandan Wangi menjerit keras. Tubuh si kipas maut terjengkang ke belakang sejauh beberapa batang tombak. Dan sebelum gadis itu ambruk, laki-laki tua bertongkat kepala tengkorak itu sudah melompat memburu. Pandan Wangi tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dadanya seperti remuk, dan napasnya terhambat. Namun belum juga orang tua itu berhasil menerkamnya, mendadak saja sebuah bayangan putih berkelebat cepat dan telah lebih dahulu menyambar gadis itu. Bersambung ke Dewa Iblis 2. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.